Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang sintesis asam lemak bebas. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa untuk sintesis asam lemak bebas itu dibutuhkan prekursor atau senyawa utama asetil-CoA. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bercerita bagaimana caranya membawa asetil-CoA ini dari dalam matriks mitokondria keluar dari mitokondria itu dalam bentuk sitrat. Sehingga nanti sitrat ini bisa dikonversi kembali membentuk asetil-CoA dan juga oksaloasetat. Nah, kemudian oksaloasetat yang terbentuk nanti akan masuk kembali ke dalam mitokondria dalam bentuk pirufat, kemudian pirufat akan dikonversi menjadi oksaloasetat. Nah, konversi oksaloasetat ini dibantu oleh enzim malat dehidrogenase. Jadi ini adalah enzim yang membantunya dan kita membutuhkan NADH di sini dan melepaskan NAD+. Dan kita juga sudah menceritakan bahwa NADPH yang terbentuk dari konversi malat menjadi pirufat yang dibantu oleh enzim malic acid. Nah, proses ini menghasilkan NADPH, di mana NADPH ini nanti kita butuhkan untuk proses sintesis asam lemak. Nah, kemudian asetil-CoA ini, nanti dengan adanya CO2, dan bantuan energi CO2, kemudian juga dalam bentuk ATP, nanti ini akan dihasilkan ADP dan fosfat inorganik. Nah, ini kita tahu bahwa asetil-CoA adalah C2, kemudian penambahan satu atom karbon dari CO2 nanti akan menghasilkan C3, karbon C3. Yang kita sebut sebagai malonyl-CoA. Nah, proses konversi dari asetil-CoA menjadi malonyl-CoA ini dibantu oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Jadi asetil-CoA karboksilase. Nah, dia enzimnya, ini enzim yang sangat penting dalam hal ini. Oke, jadi kita punya asetil-CoA, kemudian kita juga punya malonyl-CoA. Nah, ini adalah dua prekursor penting yang kita butuhkan dalam proses sintesis fatty acid-nya. Nah, pada tahap pertama kita akan mereaksikan asetil-CoA ini. Jadi nanti kita punya dua senyawa sebetulnya nanti. Jadi ini ada asetil-CoA. Ini adalah senyawa prekursor pertama yang kita butuhkan. Jadi COA. Jadi ada satu asetil-CoA yang memang akan kita gunakan untuk sintesis, kemudian sisanya nanti akan digunakan untuk pembentukan malonyl-CoA. Nah, tahap pertamanya adalah jadi nanti
asetil-CoA ini nanti akan masuk ke dalam enzim. Nah, enzim ini kita sebut sebagai enzim free fatty acid sintase. Ini ada enzim free fatty acid sintase. Nah, asetil-CoA itu akan masuk ke dalam protein ACP. Jadi enzim free fatty acid sintase ini memiliki dua ujung, yaitu ada protein ACP dan juga protein cis. Kemudian protein ACP ini nanti akan berikatan dengan asetil-CoA, nanti sehingga terbentuklah nantinya asetil ACP. Jadi nanti akan terbentuk asetil ACP. Nah, nanti S-CoA-nya ini akan dikeluarkan HS-CoA. Kemudian di sini akan terbentuk asetil ACP. Oke. Asetil ACP. Nah, proses ini dibantu oleh enzim asetil transasilase. Asetil transasilase. Kemudian pada tahap kedua, nah asetil yang ada pada ACP ini akan dipindahkan ke cis. Jadi dia akan dipindahkan ke cis. Oke. Sehingga nanti ini haknya nanti akan pindah. Jadi ini nanti akan asetilnya ini berarti nanti dia akan menjadi COCH3. Ini asetil cis. Nah, pada saat yang bersamaan ketika berpindahnya asetil ini, asetil dari ACP ke cis, ini juga nanti malonil-CoA akan masuk. Jadi proses pertama ketika ini berpindah, ini akan dibantu oleh enzim. Nah, pada saat yang bersamaan nanti malonil-CoA, malonil-CoA itu akan masuk ke ACP ini. Jadi nanti malonil-CoA akan masuk ke dalam ACP. Jadi nanti dia akan mengeluarkan S-CoA. Oke. Nah, ketika ini masuk,
Ini kita hapus dulu. Oke, di sini tadi sudah ada COCH3. Kemudian nanti akan masuklah nanti malonyl CoA itu di sini. Malonylnya aja, CoS-nya akan kita keluarkan. Kita akan mengeluarkan HS-CoA-nya. Oke, nanti dia akan ada min. Oke. Nah, proses ini nantinya dibantu oleh enzim malonyl transasilase. Oke, nah pada tahap berikutnya kita akan mengeluarkan CO2 yang ada di sini, kemudian menggabungkan asetil. Jadi ini asetil cis, kemudian ini malonyl ACP. Jadi asetil cis ini akan dipindahkan ke malonyl ACP, namun nanti CO2 yang ada pada malonyl ACP ini akan kita keluarkan. Jadi dia ada dua tahap. Yang pertama tahapnya adalah tahap karboksilasi. Kemudian tahap kedua adalah tahap kondensasi atau penggabungan. Nah, oke. Di sini elektronnya akan ke sini sehingga nanti elektron ini akan ke C2. Kemudian di sini akan dilepaskan CO2. Kemudian nanti C ini akan bermuatan negatif dan dapat mengambil C yang ada di sini. Oke. Nah, proses ini akan dibantu, jadi proses karboksilasi dan kondensasi ini nanti akan dibantu oleh enzim ketoasil ACP sintase. Oke, sehingga nanti di sini akan terbentuklah nantinya ini COCH2 COCH3. Nah, ini senyawa yang ini kita sebut sebagai asetil ACP. Oke. Kemudian pada tahap berikutnya kita akan melakukan reaksi reduksi. Jadi nanti pada tahap ini kita akan dibantu oleh NADPH. Nah, disinilah tahap yang di awal tadi kita sebutkan bahwa NADPH yang dihasilkan dari konversi malat menjadi pirufat itu kita gunakan. Jadi kita butuh NADPH dan melepaskan NADP+. Oke. Nah, nanti proses ini kita akan dibantu oleh enzim ketoasil ACP reduktase. Nah, apa yang terjadi di sini? Di sini NADPH tambah H+. NADPH ini merupakan penyumbang proton. Jadi dia merupakan penyumbang proton. Jadi protonnya ini akan diberikan kepada
kepada gugus-gugus yang ada pada pada asetil ini. Jadi nanti dia protonnya akan diberikan ke posisi ini. Di sini dan di sini. Oke, sehingga nanti senyawa yang akan terbentuk adalah CO2 COH, di sini H, kemudian ini CH3. Oke, ini senyawa ini kita sebutnya sebagai D-beta hidroksi butiril ACP. Oke, jadi nanti dia masuk ke bagian ini dan ini. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya kita adalah melakukan proses hidrasi. Dehidrasi maksud kami, jadi pengeluaran air. Jadi air itu dikeluarkan dari senyawa beta hidroksibutiril ACP ini dengan bantuan enzim beta hidroksi asil ACP dehidrasi. Oke, yang mana yang dia keluarkan H2O yang dari manakah yang dia ambil? Nah, dia akan mengambil, nah jadi di sini kita tuliskan ini CH2. Ini hanya satu di sini. Oke, nah yang akan diambil itu adalah OH pada C2 ini, kemudian H pada C3-nya ini. Oke, sehingga nanti dikeluarkanlah H2O. Dan pada bagian beta hidroksibutiril ini nih akan berubah menjadi butanil nantinya. Oke, nanti akan ada ikatan rangkap yang terbentuk. Ini CO, C, ikatan rangkap. Kemudian di sini ke ikatan rangkap dan CH3. Oke, senyawa ini kita sebut dengan transbutanoil ACP. Oke. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah kita lakukan lagi reduksi dengan bantuan NADPH. Jadi NADPH ditambah H+, kemudian menjadi NADP+. Nah, seperti yang tadi kita sudah jelaskan bahwa NADPH ini akan melakukan reaksi reduksi, yaitu dia menyumbangkan protonnya kepada senyawa transbutanoil ACP. Sehingga nanti akan terbentuklah nanti butiril ACP. Jadi nanti dia H-nya ini akan masuk ke C yang ada ikatan rangkap ini. Dia akan masuk ke sini, kemudian ini juga akan masuk ke sini. Oke, nanti di sini akan dihasilkanlah nanti
Ini CO, CH2, CH2, CH3. Oh ya, ini dibantu oleh proses reduksi ini, kita bantu dengan enzim enoil ACP reduktase. Sekarang kita sudah membentuk suatu senyawa butiril ACP. Ini butiril ACP. Nah, ini kalau kita lihat strukturnya, ini adalah R, ini adalah CO. Nah, di sini kalau kita ingin membuat suatu senyawa asam lemak bebas yang C4, yang rantainya hanya atom karbonnya 4, maka senyawa butiril ACP yang senyawa butiril ini yang berikatan dengan protein ACP ini tinggal kita reaksikan saja dengan HS-CoA. Sehingga nanti akan terbentuklah CH3, CH2, CH2, CO, S, CoA. Nah, ini adalah asam lemak bebas kita, rantai C4. Oke, ini adalah C4. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seandainya yang kita ingin buat itu adalah C-nya 16. Nah, kalau C-nya 16, maka kita harus masuk ke dalam tahap berikutnya. Nah, kita harus masuk ke dalam tahap balik lagi ke seperti semula. Nah, ini kan kita bisa lihat bahwa posisi kita sebetulnya sudah sama dengan ini. Nah, ini posisi kita yang di sini, X ini sudah posisinya hampir sama dengan ini. Sorry. Dengan yang di atas. Oke. Ini asetil kita, ini ada butiril kita. Nah, posisinya sama-sama di ACP. Nah, tahap selanjutnya apa? Kalau kita mau membuat C-nya C6, maka nanti si butiril ini akan dipindahkan ke posisi cis. Kemudian setelah dia dipindahkan ke posisi cis, maka nanti tahap selanjutnya adalah masuk lagi malonyl-CoA. Malonyl-CoA masuk ke sini. Kemudian setelah malonyl-CoA masuk, maka nanti pada tahap berikutnya adalah pengeluaran CO2, kemudian kondensasi butiril kita dengan malonyl-CoA yang tadi. Kemudian nanti akan terbentuk lagi senyawa asetonnya, kemudian nanti direduksi lagi, kemudian setelah direduksi, kemudian didehidrasi, kemudian setelah didehidrasi, kemudian kita reduksi kembali sehingga terbentuklah nanti senyawa hasil ACP kita. Nah, begitu selanjutnya sampai kita mendapatkan C-nya 16 atau sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau seandainya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka nanti tinggal direaksikan aja dengan HS-CoA, maka akan keluarlah nanti dalam bentuk fatty acyl CoA. Nanti akan keluar dalam bentuk fatty acyl CoA. Oke, tadi kita menggunakan ada 2 NADPH. Di sini kita ada 1 NADPH. Kemudian kita juga di sini menggunakan 1 NADPH. Nah, sebelumnya kita sudah jelaskan juga bahwa sumber dari NADPH itu adalah dari reaksi konversi malat menjadi piruvat ini. Namun di sini kan hanya 1 NADPH. Ketika kita mengkonversi
asam lemak bebas kita, satu siklus saja kita butuh 2 NADPH. Lalu NADPH yang satu lagi datangnya dari mana? Kan begitu pertanyaannya. Nah, kita ingat kembali bahwa glukosa, jadi ketika glukosa dikonversi menjadi pirufat untuk mendapatkan, tujuannya adalah mendapatkan energi. Nah, kemudian ada satu jalur lagi yang kita sebut dengan pentosa fosfat pathway. Nah, jalur pentosa fosfat pathway ini sebetulnya bukan untuk menghasilkan energi, tapi dia jalur untuk menghasilkan NADPH. Nah, NADPH yang dihasilkan dari pentose phosphate pathway inilah yang kita gunakan salah satunya untuk pembentukan sintesis asam lemak bebas tersebut. Oke, dari sini bisa kita lihat bahwa tadi di awal kita untuk 4 saja atom C, 4 C dari asam lemak bebas kita membutuhkan 2 asetil-CoA. Karena asetil-CoA itu ada 2 C, kita butuh 2 asetil-CoA. Nah, kalau seandainya kita butuh asam lemak bebas dengan C16, maka kita akan membutuhkan asetil-CoA-nya berarti CN/2. Berarti kita akan butuh nantinya 16/2 8 asetil-CoA yang kita butuhkan. Oke, baik. Demikianlah pembahasan kita mengenai sintesis asam lemak bebas. Semoga bermanfaat.